memberkati kita semua. Oke, shalom. Oke, puji Tuhan karena kita ada dalam rumah Tuhan pada pagi ini. Jadi ini merupakan minggu yang pertama dalam bulan April. Jadi biasanya waktu sekolah dulu, kalau satu hari bulan 4 tuh kita semua mau jaga-jaga. Ada juga yang buat permainan untuk tuh jenaka April mereka. Banyak yang kena dulu, tapi itu merupakan satu job lah. Satu permainan di kalangan saudara. Kadang-kadang itu juga terjadi dalam tempat yang bekerja kalau sudah biasa lah, effortful. Jadi ada satu kali saya kena, dia sebenarnya kawan katakan ada guru besar mau jumpa kamu. Betul-betul seperti kali jumpa guru besar apa tidur dari kamu datang juga sebenarnya kamu mau jumpa saya tidak ada ini kamu mau ingat ini apa ini bulan April 1 bulan baru saya kena dan juga saya rasa kamu pun kena juga dulu lah. Jadi puji Tuhan bulan ini kita belajar satu topik yang sangat penting yaitu tentang kesabaran ini merupakan buah Roh Kudus. Jadi saya sengaja bawa kita belajar tentang buah Roh Kudus itu dalam 9 bulan. Jadi ini merupakan kali yang keempat kita belajar tentang buah Roh Kudus yang kita kenal sebagai kesabaran. Kesabaran ini bukan milik kita. Kesabaran ini datangnya daripada Tuhan. Tetapi sebelum itu kita mau mengampaikan perjamuan suci karena ini minggu pertama. Kita siapkan hati kita dengan perjamuan ini. Mari kita lihat dari 1 Korintus 11 sebagai satu persiapan untuk kita mengambil roti dan air untuk mengingatkan akan Tuhan Yesus. Seperti biasa, ini merupakan satu yang kita perlu teruskan supaya iman kita senantiasa kuat di dalam Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23, 2 Korintus 11 ayat 1 Korintus 11 23 sampai yang ke 26. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, firman Tuhan berkata demikian, aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, ini versi Borneo, bahwa pada malam dia dikhianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti dan selepas mengucap syukur, dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku. Demikian juga sesudah makan dia mengambil cawan itu sambil berkata, cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepadaku. 26. Karena setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan, dengan cara demikian kamu memberitakan kematian Tuhan sampai kematian Tuhan hingga kedatangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memulai perjamuan ini dan diteruskan oleh para rasul, diteruskan juga sampai kepada zaman kami. Kami perlu mengingat akan tubuh dan darahmu. Roti adalah lambang kepada tubuhmu dan air adalah lambang kepada darahmu. 2000 tahun yang sudah berlalu Engkau telah mempersembahkan tubuh dan darahmu yang maha mulia untuk menyelamatkan kami. Pagi ini biarlah kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami untuk mengingatkan kami akan karya Tuhan yang begitu besar, menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Jadi nanti roti dan air akan diberikan di tengah-tengah kita. Kita pegang dulu. Kita pegang dulu, nanti kita makan dan minum bersama.
Peristiwa yang pertama terjadi waktu perjamuan ini adalah peristiwa bersama Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ini merupakan satu detik-detik di mana Tuhan kita Yesus Kristus memulai acara ini. Dan tidak ada orang lain, dia bersama dengan 12. Bersama dengan dia pada hari itu adalah ada juga Yudas Iskariot. Yudas Iskariot masih ada yang mengkhianati dia. Tetapi itulah bukti kasih Tuhan kepada mereka semua, termasuk Yudas Iskariot. Dia begitu sabar. Ini yang kita mau belajar daripada Tuhan kita. Dia begitu sabar. Dia memberi banyak masa kepada Yudas dan kepada kita semua untuk menilai hidup kita di depan Tuhan. Sebenarnya sebelum hal itu terjadi, sebelum Yudas Iskariot menyerahkan dia sudah memberi beberapa kali peringatan kepada Yudas supaya dia betul-betul memahami bahwa Tuhan masih memberi peluang kepada dia. Jadi itulah sebabnya dia membawa Yudas juga pada masa itu bersama dengan dia dalam bilik yang khusus, di mana dia telah berkata kepada dua muridnya, pergi ke kota itu. Kalau kamu baca ayat dalam Injil, dia berpesan pada dua orang muridnya pergi ke kota itu dan ikut seorang yang membawa buyung, seorang yang membawa beldi, kalau kita istilahkan di sini, yang ada isinya, ikut dia. Dan sampai ke tempat itu kamu bertanya pada perempuan itu ataupun ibu itu, di mana bilik yang engkau sediakan bagi Tuhan dan murid-muridnya untuk perjamuan. Itu semuanya sudah tersusun atur waktu Yesus memulai perjamuan itu. Dan ini merupakan sesuatu yang kita harus banggakan karena Tuhan melakukan sesuatu, merancang sesuatu dengan sempurna sekali. Tidak ada yang sangkut-sangkut, tidak ada yang mempunyai tantangan halangan yang menggagalkan rencana Tuhan. Semuanya berjalan dengan baik. Oleh karena kita tahu rancangan Tuhan itu sangat baik, sempurna, itulah kita harus bahagia karena di dalam kita ada Tuhan, di dalam kita ada Roh Tuhan. Apabila kita percaya Tuhan memimpin hidup kita, Tuhan yang pernah menyatakan kesempurnaannya dalam firman-Nya, Tuhan itu juga yang memimpin mengatur kita dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Itulah kita harus senantiasa ingat dia. Roti adalah lambang kepada tubuh Tuhan. Air adalah lambang kepada darah Yesus yang telah ditumpahkan untuk menebus dan menyelamatkan kita daripada kuasa kegelapan ataupun kuasa dosa dan sebagainya. Dia berkata, ini Rasul Paulus katakan, demikian juga sesudah makan. Ini dijelaskan oleh Rasul Paulus tentang peristiwa itu. Demikian juga sesudah makan, dia itu adalah Tuhan Yesus, memanggil cawan itu sambil berkata, cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan itu sebagai peringatan kepadaku. Karena setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan dengan cara demikian kamu memberitakan kematian Tuhan hingga kedatangannya. Ini dalam versi Borneo, dia ada lain sedikit daripada terjemahan Indonesia. Tetapi maksudnya sama. Makanlah kamu semua dari roti itu sebagai peringatan akan aku tadi. Begitu juga dengan air. Oke, bagi anggota gereja yang belum mendapat air dan roti, boleh angkat tangan, supaya hamba Tuhan boleh memberikan roti dan air kepada kita semua, karena itu merupakan satu simbolik kepada tubuh dan darah Yesus. Jika pun nuti anak-anak gaban man patung na alakuan ko, jadi lalu menitap ata anak-anak gaban. Ngapan kami itu teh daha Tuhan alakuan jadi lalu. Kalau kita membaca firman Tuhan dan ada juga video-video yang tertentu Passion of Christ. Kadang-kadang waktu di Loklama dulu kami ada tayangkan video Passion of Christ itu.
Itu terbuka bila-bila kita mau lihat pengalaman ataupun satu gambaran Yesus pernah dipukul sampai keluar darah. Yesus pernah memikul salib itu, dan saya pernah berjalan di jalan yang dilalui oleh Yesus pikul salib itu. Saya pernah lalui. Apa nama jalan itu? Jadi rombongan kami dulu pernah mengikuti sampai di tempat dia disalibkan. Nah, saya juga pernah berada di tempat dia terangkat ke surga. Jadi ini satu pengalaman yang diizinkan oleh Tuhan kepada saya dan juga yang lain. Ada yang selalu pergi, saya baru satu kali pergi ke tempat itu. Memang nyata, semua yang ditulis dalam firman Tuhan itu semuanya nyata, semuanya ada. Kolong Bethesda di mana Yesus menyembuhkan yang 38 tahun lumpuh itu pun ada. Tapi sudah kering. Sudah kering hari ini, dan dia memang bangunan dia, batu-batu dia masih ada. Itu zaman Yesus. Semuanya masih ada. Itulah pohon yang dinaiki oleh Yesus juga saya pernah lihat itu. Masih ada pohon itu. Dan ditulis di sana, inilah pohon yang pernah dinaiki oleh Zacchaeus, kata mereka. Mungkin ada pakar yang buat kajian, kita hanya melihat tulisan mereka saja. Jadi walau bagaimanapun memang ada pokok, walaupun itu bukan dia, tapi memang ada pokok yang pernah dinaiki oleh Zacchaeus, di mana Yesus pernah memanggil dia, turunlah Zacchaeus, hari ini aku menumpang di rumahmu. Jadi pokok-pokok zaitun, pokok-pokok yang dari dulu, dari zaman Yesus masih ada sampai hari ini. Dan duri yang pernah diletakkan di kepala Yesus, rupanya duri kayu itu panjang sekali. Dia punya duri itu panjang, saya pernah lihat itu di sana. Tajam, keras, dan memang patutlah kepala Yesus berdarah waktu dimahkotakan dengan mahkota duri. Meskipun kayu warna hitam, tajam, dan memang dapat sore panjang itu dapat dibuat mahkota. Mari kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita sangat percaya Tuhan Yesus melihat hati dan pribadi kita dan apa yang kita mau lakukan. Karena apa yang kita lakukan ini adalah kita akan ingat tubuh dan darahnya. Peristiwa pertama, waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada mereka. Makanlah kamu semua dari roti ini. Mari kita makan bersama. Lalu ia mengambil cawan dan memberikannya kepada mereka. Minumlah kamu dari cawan ini, inilah darahku, darah perjanjian. Mari kita minum bersama. Tubuh dan darahmu adalah perjanjian yang engkau janjikan. Engkau menjanjikan memberikan tubuh dan darahmu untuk membebaskan kami. Semuanya sudah engkau lakukan 2000 tahun yang sudah berlalu. Tanda engkau mengasihi kami. Sebelum kami mengenal engkau, sebelum kami percaya kepadamu, engkau terlebih dahulu menyatakan kasih-Mu kepada kami. Engkau telah mati bagi kami di kayu salib. Engkau rela menderita bagi kami. Engkau diludah, engkau dipukul, namun engkau rela menanggungnya semata-mata untuk menyelesaikan karya keselamatan untuk kami. Tuhan Yesus, sentuh hati kami semua agar kami tidak lupa akan kasih-Mu, agar kami setia kepadamu. Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, tiada yang lain. Tuhan, biarlah hidup kami dipakai oleh Engkau menjadi alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita semua.
Puji Tuhan karena kita sudah mengingat akan peristiwa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus, di mana Dia mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya, supaya murid-muridnya ingat apa yang sebelum Dia ditangkap, Dia mengadakan perjamuan. Jadi sesudah semuanya selesai baru Dia ditangkap, baru Dia diserahkan. Tapi murid-muridnya sudah tahu. Dan akhirnya waktu Dia bangkit dari kematiannya, baru mereka paham, oh rupa-rupanya itulah sebabnya Dia pukul kami hari ini. Sebelum Dia mati memang mereka pun belum paham apa yang dikatakan dalam bagian ini. Tetapi sesudah Dia mati, sesudah Dia bangkit menyatakan dirinya kepada mereka, sesudah Dia bangkit barulah mereka paham. Jadi pada hari ini kita akan belajar satu bahagian yang saya katakan tadi itu, dari manakah kesabaran? Kesabaran itu bukan dari manusia. Kesabaran itu datangnya daripada Tuhan. Itu sebabnya buah roh dinyatakan dalam kesabaran, karena Roh Kudus, apabila Roh Kudus mendiami kita, barulah kita betul-betul mempunyai kesabaran yang daripada Tuhan. Kita patut bersyukur karena kita sudah memiliki bagian itu, walaupun kadang-kadang kita kurang sabar, tapi Roh Kudus mengingat kita harus sabar. Memang ada masanya kita kurang sabar, termasuk saya, tapi Roh Kudus selalu membuat kita, menyadarkan kita supaya kita sabar. Karena itu adalah prinsip dan sikap Tuhan. Kita akan belajar satu bagian firman Tuhan, yaitu Roma 2:4-11. Ini yang menyatakan apa yang kita perlu lakukan dalam masa-masa kesabaran Tuhan. Karena masih Tuhan menyatakan ruangan itu dalam kehidupan kita. Roma 2:4-11. Kita akan membaca bagian ini. Saya akan baca. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahan, kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil dan akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup yang kekal, hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran melainkan taat kepada kelaliman. Yang kesembilan, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Kita perlu perhatikan bagian ini, karena inilah yang menjelaskan Tuhan itu begitu sabar. Sebelum kita percaya, Dia begitu sabar, menunggu masa, baru kita sadar dan percaya. Jadi kesabaran itu berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kesabaran itu adalah sikap Tuhan, bukan sikap manusia, bukan sikap orang di bumi ini, bukan sikap nenek moyang kita, tetapi sikap Tuhan. Apabila kita percaya, barulah kita dapat sabar. Dapat sabar. Jadi tema kita, ini yang kita perlu pegang dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena Tuhan masih memberi peluang, Tuhan masih sabar. Sampai kedatangannya yang kedua kali, Tuhan tetap sabar. Tapi kita harus respon, supaya kesabaran yang Tuhan sudah berikan, kesabaran yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita yang sudah menerima Roh itu, Roh Kudus itu, kita harus pertahankan. Jadi dengan apa kita pertahankan? Kita berkeputusan bijak dalam kesabaran Tuhan. Itulah saya katakan tadi, memang kita yang dipenuhi Roh Kudus, kadang-kadang kita juga kurang sabar. Kenapa kita kadang-kadang kurang sabar? Karena kita masih menggunakan daging ini.
Kita masih menggunakan daging, siapapun yang masih hidup di bumi ini. Pendeta ke dia, dokter, berapa kali dokter ke dia, memang ada masanya kurang sabar. Saya berani katakan begini karena saya banyak pensalah yang mengajar saya. Ada yang berapa dokter mereka sendiri yang mengaku seperti itu. Mereka sendiri yang mengaku bahwa kadang-kadang mereka kurang sabar juga. Itu biasa. Kalau dia adalah orang yang sudah naik ke surga baru, hal-hal kedagingan itu tidak ada. Selagi kita di dalam tubuh yang sederhana ini, yang sementara ini, kita ada masanya kita kurang sabar. Tapi dari firman Tuhan kita boleh belajar. Dari firman Tuhan kita boleh belajar bagaimana kita pertahankan kesabaran Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Amin. Dari firman Tuhan dan Roh Kudus Tuhan, ini yang menolong kita. Jadi apabila kita kurang sabar, kadang-kadang jangan kita lemah semangat, jangan kita stop di sana. Kita harus berdoa, Tuhan tolong saya, karena setahu ini adalah kedagingan saya. Kita katakan seperti itu, ini adalah kedagingan saya, dan saya percaya Tuhan akan tolong saya. Tuhan akan tolong saya. Jadi apa yang kita perlu buat, ada 4 yang kita perlu pertahankan. Yang pertama, menghargai kesabaran Tuhan. 4 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Itulah saya katakan tadi, kadang-kadang kita juga ada masanya kita tersilap, menyimpang sebagainya. Tapi Tuhan sangat baik. Roh Kudus yang di dalam kita inilah yang akan menyadarkan kita supaya kita senantiasa menghargai apa yang Tuhan sediakan, lebihnya kesabaran Tuhan yang masih memberi peluang. Jangan meremehkan kesabaran Tuhan, karena dia katakan dalam bagian itu, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahan, kesabaran, dan kelapangan? Kalau kamu membaca Kejadian 6 dari ayat 1 sampai yang seterusnya, kalau kamu baca, di dalam itu ditulis ada anak-anak Allah. Ada anak-anak Allah. Kenapa ditulis dalam bagian itu ada anak-anak Allah? Karena anak-anak Allah yang dikatakan itu adalah orang yang mengenal Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, bukan orang surga yang turun ke bumi ini, bukan. Anak-anak Allah dalam bagian itu, kalau kamu baca Kejadian 6 1 sampai yang ke-5 ini, di atas itu ada ditulis anak-anak Allah. Tetapi yang diselamatkan waktu itu air besar itu adalah Nuh dan keluarganya. Kemana anak-anak Allah yang lain pergi? Karena anak-anak Allah yang lain tidak menghargai kesabaran Tuhan. Berapa kali Tuhan memberi peluang kepada mereka supaya mereka bertobat sebenarnya, tetapi mereka menghina Nuh. Kenapa Nuh membina batra di atas bukit, di atas gunung? Cukup lama Nuh mempersiapkan kapal itu. Saya kurang ingat, ada berapa puluh tahun, berapa ratus tahun dia mempersiapkan kapal itu. Tetapi hanya keluarga Nuh yang sadar bahwa Tuhan itu perlu dihormati, bahwa Tuhan itu perlu disembah. Kemana anak-anak Allah yang lain pergi? Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kadang-kadang ini juga yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, tetapi kadang-kadang tidak mempedulikan Tuhan. Kalau kita melihat juga dalam kehidupan Yesus, Kisah Para Rasul 7 ayat 58, ketika anggota-anggota mahkamah itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuklah hati mereka, maka mereka menyambut Stefanus dengan gertakan gigi. Ini Stefanus memberitakan firman Tuhan. Stefanus memang tahu sejarah orang Israel. Dia menyatakan dengan baik kalau kamu baca ayat sebelum itu. Tetapi mereka menutup telinga mereka. Ini juga sama dengan anak-anak Allah yang dalam Kejadian itu. Anak-anak Tuhan yang dalam Kejadian itu, mereka sengaja tidak dengar firman yang disampaikan oleh Stefanus. Apa yang mereka buat? Mereka membunuh Stefanus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ini yang pernah terjadi dalam Alkitab, tetapi kadang-kadang itu terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Kita sudah lama kenal Tuhan, tapi kita sengaja meremehkan kesabaran Tuhan.
mengabaikan, tidak mengambil berat tentang peluang yang Tuhan berikan. Saya tidak tahu apa yang kamu hadapi, tapi saya percaya ada juga masa-masa kita dicobai. Ada juga masa-masanya kita macam mengabaikan Tuhan. Tetapi ini firman mengajar kita supaya kita jangan meremehkan kesabaran Tuhan. Apabila kita tersilap, kembali cepat-cepat kepada Tuhan, minta ampun, minta belas kasihan daripada Tuhan. Jangan kita membenarkan diri sendiri, mau menyembunyikan kelemahan, kesalahan diri sendiri. Itu adalah jalan yang salah. Lebih baik kita terbuka dengan Tuhan. Amin. Lebih baik kita terbuka dengan Tuhan, karena siapapun ada masa kita silap, termasuk saya. Ada masa kita silap karena kita belum di surga, kita masih di bumi ini. Selagi kita masih di bumi ini, ada masa kita silap. Pendeta, pastor, siapapun ada masa silap. Saya tidak katakan ada sudah banyak pendeta sudah sempurna, tidak ada silap. Tidak, saya percaya itu. Saya tidak percaya, karena semua kita masih di bumi. Jadi kita harus rendah hati, jangan meremehkan kesabaran Tuhan. Mangtam kumai tamu udah ranah ku ini Tuhan, udah ranah ku ini ya Tuhan. Jangan. Itu tanda-tanda kesombongan. Kalau ada tanda-tanda kesombongan, itu yang membuat kita meremehkan kesabaran Tuhan. Seperti anak-anak Tuhan dalam kejadian itu. Anak-anak Tuhan yang dalam kisah para rasul ini, mereka sengaja menutup telinga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kalau ada teguran dari siapapun, kita harus jangan meremehkan kesabaran Tuhan. Itu adalah kesabaran Tuhan, memberi peluang kepada kita untuk senantiasa melihat langkah-langkah kita, sikap-sikap kita dalam dan di hadapan Tuhan. Yang kedua, itu merupakan kemurahan Tuhan menuntut engkau. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Jadi Tuhan memberi peluang, seperti orang di Nineve itu sebenarnya Tuhan mau hukum mereka. Tetapi Tuhan masih memberi peluang. Sehingga Yunus pergi. Itulah dicatatkan dalam Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik, puji Tuhan, mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah, menyesal. Karena malapetaka yang telah dirancang, dia sudah mau menghukum mereka terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Puji Tuhan, ini orang yang menghargai peluang yang Tuhan berikan. Tidak sama dengan kejadian 6 tadi. Kejadian 6 tadi mereka tidak mempedulikan peluang yang Tuhan berikan. Tetapi dalam Yunus 3 ayat 10, mereka ditegur oleh Yunus, mereka perhatikan, mereka bertobat. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Apabila sesamanya kita saling membangun, kita saling menegur, kita dengar dulu, kita perhatikan apakah betul yang dia cakapkan. Karena kadang-kadang Tuhan menggunakan siapa saja untuk membangun kita. Amin. Bukan saja pastor yang dipakai, bukan saja dekan yang dipakai. Kadang-kadang anak kita pun dipakai Tuhan. Kadang-kadang saudara kita pun dipakai Tuhan untuk menegur kita, supaya kita terus berjalan di jalan Tuhan, terus berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Seperti perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini sangat dipandang rendah oleh orang pada masa itu. Tetapi apabila dia bertemu dengan Yesus, Yesus katakan segala-gala yang ada dalam kehidupannya, dia sadar, oh ini Tuhan, ini orang luar biasa. Dia tahu siapa saya, dia tahu apa yang saya lakukan, apa yang dia lakukan. Dia tidak teruskan untuk melarikan diri daripada Tuhan, tapi dia bersyukur. Dia panggil bangsa-bangsanya. Pada mulanya dia datang pukul 12 karena dia malu, karena dia tidak mau dipandang oleh orang ramai. Tetapi apabila dia mendapat satu pemulihan daripada Yesus, dia tidak malu lagi. Dia pergi kepada bangsa-bangsanya, bangsa-bangsanya yang pernah mengejek dia, yang pernah menghina dia. Dia tidak peduli, karena ada satu perubahan besar dalam kehidupan perempuan Samaria ini. Dia bawa mereka. Ada satu orang yang luar biasa.
Mungkinkah itu Mesias? Dia bersaksi. Jadi saudara, apabila kita menghargai kesabaran Tuhan, ada perubahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, memang kita akan menampakkan satu kesan yang baik, menjadi saluran berkat kepada siapa saja. Ada perubahan karena kita menggunakan kesempatan Tuhan, hidup yang Tuhan berikan ini dengan sebaik mungkin. Jadi mari kita sama-sama menghargai kesabaran yang daripada Tuhan, karena hidup ini adalah kesempatan. Yang kedua yang kita perlu lakukan adalah jangan keraskan hati dalam kesabaran Tuhan. 5:6, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini yang kita perlu jaga, perlu perhatikan. Ingat, karena Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatan kita. Kalau kita berusaha melakukan kebaikan lain yang kita terima daripada Tuhan. Jadi kalau kita melawan kebenaran firman Tuhan, kita juga yang rugi, saudara. Jadi yang pertama yang kita perlu belajar hari ini dari bagian 2 ini adalah oleh kekerasan hati tidak mau bertobat menambah murka Allah. Kalau kita melihat ada 3 kota yang dikecam oleh Yesus, karena kota itu merupakan kota yang pernah dilayani oleh Yesus. Yesus pernah melakukan banyak mukjizat, tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak percaya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ yang paling banyak melakukan mukjizat-mukjizat. Mereka tidak percaya, rugi sekali. Mereka keras hati. Sedangkan Tuhan memerintahkan kebenaran, kebaikan, dan minta mereka ikut Dia, tetapi mereka tidak percaya. Walaupun ada banyak mukjizat, firman Tuhan katakan ada banyak mukjizat yang dilakukan di kota Korazim, Bethsaida, Kapernaum. Kalau kamu cek dalam internet ataupun Google, ketika kota-kota ini tidak ada penghuni, dia menjadi sejarah saja. Ada bangunan lama tetapi tidak ada penghuni. Tidak ada orang yang menetap di sana, karena memang itulah penggenapan yang pernah dikatakan oleh Yesus. Dia kecap supaya tidak ada yang terjadi, tidak ada penduduk sana. Dia mengecap artinya dia mengutuk. Boleh juga kita katakan dia mengutuk, karena mereka tidak percaya pada Dia. Dan apa yang pernah dikatakan oleh Yesus pernah terjadi, karena mereka tidak bertobat. Mereka tidak menghargai kesabaran yang Tuhan berikan, tapi mereka keraskan hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, setiap hari kita menilai diri kita di depan Tuhan. Saya secara pribadi, apabila saya mengambil saat teduh setiap pagi, saya selalu berdoa, Tuhan, kalau ada kesilapan, kekurangan saya kemarin, saya mohon supaya Tuhan mengampuni saya. Setiap hari saya buat begitu, karena kita tidak sadar kadang-kadang apa yang kita lakukan silap pada hari kemarin. Tetapi lebih baik kita terbuka di depan Tuhan. Roh Kudus selalu mengajar kita. Saya banyak mendengar apa yang Roh Tuhan selalu katakan dalam hati saya, dan itu adalah antara saya dengan Tuhan. Jadi saya mendapat banyak manfaat di mana kita merenung apa yang kita mau renungkan firman Tuhan, berdoa setiap pagi supaya jangan kita keraskan hati. Kadang-kadang kita berusaha menyembunyikan kesilapan, salah, dan dosa kita. Tidak dapat tersembunyi. Lebih baik kita terbuka. Dan rupa-rupanya kota Korazim, Bethsaida, Kapernaum tidak mau terima Tuhan, tidak mau bertobat, sekalipun mereka melihat hal-hal yang dasar yang pernah Yesus lakukan. Jangan itu berlaku di dalam kehidupan kita. Jangan itu berulang dalam kehidupan kita. Kalau kita mendengar suara Tuhan, firman Tuhan dikatakan ada banyak hal-hal yang ajaib yang Tuhan lakukan. Kita harus percaya. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus percaya hanya satu Tuhan, hanya satu juru selamat yang menolong kita. Jangan kita seperti orang-orang Farisi juga.
Mereka melihat Yesus, tapi mereka tidak percaya pada Yesus. Jangan keraskan hati kita. Yang kedua, dia katakan, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini yang perlu kita jaga. Jadi puji Tuhanlah karena kita melayani Tuhan dengan sangat baik. Kita teruskan itu. Tetapi yang penting pelayanan kita, persembahan kita, apa yang kita lakukan itu dengan hati yang jujur. Jangan dengan hati yang terpaksa. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan iman kepada Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita belajar hari ini, setiap perbuatan kita akan mendapat balasan daripada Tuhan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Itu sebabnya kita suka melakukan kebaikan, melakukan firman Tuhan, karena usaha kita akan dinilai oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberi kita sesuai dengan apa yang kita tabur. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Ingat ini ya, jangan sesat. Tuhan tidak boleh ditipu, Tuhan tidak boleh diperdayakan, Tuhan tidak boleh dibohong. Apa yang kita tabur dengan kebaikan, apa yang kita buat dengan kebaikan, kehidupan kita pasti akan kita tuai yang baik juga daripada Tuhan. Jadi anilah kalau tangan nyari Tuhan, kita tekun memberikan hidup kita, memberikan persembahan kita untuk dipakai Tuhan. Karena hidup kita ini boleh dipakai Tuhan semua menurut cara Tuhan. Jadi dengan cara sebagai majelis gereja dan sebagainya. Jadi tidak lama lagi kita akan mengadakan pemilihan. Jangan kita tidak mau, jangan kita tolak tawaran untuk melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan ini bukan berbuat jahat. Melayani Tuhan ini sangat baik. Melayani Tuhan ini adalah pelaburan kita. Seperti yang saya katakan pagi tadi, apa yang kita lakukan dalam pelayanan Tuhan itu adalah macam kita simpan uang di bank. Tapi pelayanan kita itu adalah kita simpan di bank Tuhan yang tidak pernah hilang dalam perbendaharaan Tuhan. Jadi jangan kita malas melayani Tuhan, jangan kita tolak pelayanan Tuhan, karena kesempatan kita hidup di bumi ini kita tidak tahu sampai bila. Apa yang kita lakukan adalah kita harus biarkan Tuhan menggunakan hidup kita. Karena perbuatan kita itu dalam pelayanan Tuhan, kita juga yang akan terima apa yang daripada Tuhan. Apa yang kita tabur, itu juga yang kita tuai. Yang seterusnya, yang ketiga, yaitu pilihlah hidup kekal. Ini harus kita pilih. Pilihlah hidup kekal, karena ada satu lagi yang lain itu dia tidak menyenangkan, dia tidak membahagiakan. Tapi hidup kekal itu adalah yang membahagiakan. 78, yaitu hidup kekal kepada mereka dengan tekun, yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. 8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Waktu saya cek apa arti kelaliman dalam Alkitab Inggris, evil itu adalah kejahatan. Jadi rupa-rupanya kelaliman ini adalah kejahatan. Jangan kita melakukan kejahatan, tapi kita harus hidup, kita harus mencari hidup kekal yang diberikan kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan dari Tuhan. Belum terlambat. Kita masih banyak kesempatan untuk melakukan kebaikan, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Jadi hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita sama-sama melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, khususnya melayani Tuhan dalam kehidupan kita dengan cara apa saja. Karena Wahyu 22, 7 dan 12 katakan, sesungguhnya aku datang segera. Yesus datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuatan kitab ini. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan. Wahyu 22 ayat 14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon
kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke kota itu. Jadi saya mau jelaskan apa artinya berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Nubuat itu adalah message, berita daripada Tuhan, disampaikan oleh Nabi, disampaikan oleh Yesus sendiri. Kita harus percaya, kita harus ikut apa yang dikatakan oleh Nabi-Nabi, oleh Yesus sendiri dalam firman-Nya, itu nubuat. Karena nubuat itu adalah berita daripada Tuhan untuk menjaga kita, untuk meluruskan jalan kita, untuk membetulkan kelakuan kita. Kita harus percaya. Jadi apabila kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita akan mendapat upah. Itu sebabnya. Jadi yang kedua, apa artinya membasuh jubah? Waktu saya kaji-kaji tentang membasuh jubah ini adalah percaya kepada Yesus yang dapat membasuh hidup kita. Karena itu adalah bahasa gambaran. Jubah adalah kehidupan baru. Kalau kita melihat dalam Wahyu, semua orang percaya memakai jubah putih. Itu artinya hidup baru. Membasuh jubah kita adalah kita percaya kepada Yesus, satu-satunya yang boleh membasuh hidup kita dengan darah dan tubuhnya. Apabila kita semua pertahankan iman kita pada Yesus, jadi itu adalah penjelasan tentang membasuh jubah. Jadi apabila kita balik kepada Tuhan, kita semua memakai jubah putih. Itu adalah hidup yang sudah dibersihkan, yang sudah dikuduskan, yang sudah ditebus, yang sudah disempurnakan oleh Tuhan karena iman kita pada Dia yang sudah mati. Jadi kita tidak boleh membasuh sendiri. Tidak ada hak kita, tidak ada jalan kita mau membasuh jubah kita sendiri. Tidak ada satu pribadi yang berhak, yang berkuasa membasuh hidup kita. Karena jubah itu adalah hidup. Satu pribadi yang layak, yang berkuasa membasuh hidup kita, tidak lain, tidak bukan, itu adalah Tuhan Yesus. Dalam firman Tuhan banyak menjelaskan, hanya Dialah jalan, hanya Dialah Tuhan dan Juru Selamat, tidak yang lain. Jadi berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, itu adalah percaya kepada Dia yang boleh membasuh hidup kita dengan darah dan tubuhnya. Jadi kita inilah yang akan memperoleh hak dari pohon kehidupan itu, karena kita sudah percaya kepada Dia yang berkuasa membasuh hidup kita dengan darah dan tubuhnya. Pertahankan itu, saudara. Itu adalah cara kita mendapat hidup yang kekal. Pertahankan itu. Yang kedua, jangan kita lakukan ini, murka dan geram Allah kepada mereka yang mementingkan diri sendiri. Kalau kita melihat dalam Yakobus 3:16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Karena asalnya ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Jadi gereja Tuhan jangan pentingkan diri sendiri. Siapapun kita, mulai dari pastor sampai semua anggota, jangan pentingkan sendiri. Jangan pentingkan diri sendiri. Iri hati, jangan kita iri hati. Jadi terang firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Apabila dalam hati kita ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, dari sana ruangan kepada kegelapan masuk. Dari sana ada peluang yang jahat masuk karena kita buka ruangan kepada Dia. Dalam hati kita ada iri hati. Sikit-sikit kita melihat orang berhasil, kita sudah lain sudah hati kita. Kita macam marah orang berhasil. Kita macam tidak senang dengan orang yang dipakai Tuhan. Kita tidak suka orang diberkati. Itu iri hati. Dalam firman Tuhan katakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, bersedihlah dengan yang bersedih. Itu sebenarnya kita lakukan. Tetapi apabila kita melihat ada orang yang berhasil, kita sedih, itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Bersedihlah dengan orang yang bersedih, karena ada masa kawan-kawan kita sedih, kita juga datang mendorong dia. Jadi iri hati ini adalah tidak baik dan mementingkan diri sendiri. Kalau kita melihat dua raja yang ditolak oleh Tuhan karena mereka karena mereka mementingkan diri sendiri, karena mereka ego, sombong, mereka sudah kuat, mereka sudah berjaya, mereka sombong dan mementingkan diri sendiri, ditolak oleh Tuhan.
Raja Saul dan Uzia. Kamu lihat dalam perjanjian lama. Ini sebab Tuhan menolak mereka karena mereka mementingkan diri sendiri. Jadi gereja Tuhan termasuk saya, jangan iri hati, jangan pentingkan diri sendiri. Kita semua harus jauhkan diri daripada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Yang terakhir, yang terakhir pada hari ini, mengetahui Allah itu tidak pilih kasih. Dia memang tidak pilih kasih. Pribadi yang adil. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup. Yang berbuat jahat pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang. Yang berbuat baik pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Ada tujuan Paulus menulis pertama-tama orang Yahudi dan seterusnya orang Yunani. Dia ulang-ulang, ada tujuan dia. Nanti kita belajar apa tujuan dia. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa orang yang hidup berbuat jahat, mulai dari orang Yahudi juga orang Yunani. Kenapa Paulus menulis seperti itu? Karena penghakiman mulai daripada rumah Tuhan. Orang yang melayani, orang yang mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhannya. Kalau kita membaca 1 Petrus 4 ayat 17 karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai pada rumah Tuhan sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ini arti tulisan Paulus mulai daripada orang Yahudi. Karena Tuhan menyatakan dirinya mulai daripada orang Yahudi, bukan orang lain. Keturunan Abraham, bangsamu dan keturunanmu akan menjadi berkat kepada bangsa lain. Itu sebabnya penghakiman kita dihakimi, kita yang melayani Tuhan. Karena orang Yahudi itu juga termasuklah kita yang orang Kristen hari ini. Orang Kristen hari ini, apabila kita tidak hati-hati, kita tidak sungguh-sungguh dengan iman dan janji kita juga akan mengecewakan Tuhan, karena kita juga yang akan dihakimi terlebih dahulu bersama dengan orang Yahudi yang asli. Masa penghakiman Tuhan itu kita tidak tahu bagaimana, tapi yang pasti kita yang melayani Tuhan ini ya terlebih dahulu dihakimi. Karena saya percaya majelis gereja dengan pastor dan EJK pelayanan itu satu tim, satu pasukan yang melayani Tuhan. Kita yang terlebih dahulu, kita yang nomor satu, nomor dihakimi oleh Tuhan Yesus. Jadi apa yang saya katakan ini, jangan kita melanggar apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita harus ingat bahwa kita lah yang terlebih dahulu dihakimi. Kalau kita melakukan yang baik, puji Tuhan. Tetapi kalau kita melawan firman Tuhan, kita sengaja melanggar firman Tuhan, kita juga yang mendapat akibat yang tidak menguntungkan. Jadi kalau kita membaca Matius 7 itu, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini adalah kata-kata Yesus sendiri memberi gambaran. Kalau kita membaca ayat sebelum itu, mereka mengusir setan, melakukan banyak mukjizat, tetapi Tuhan tidak kenal mereka. Kenapa? Karena dalam teks ini katakan, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tidak ada yang tersembunyi. Saya sebagai seorang pastor pun tidak dapat menyembunyikan apa kejahatan saya di depan Tuhan. Tidak dapat. Itulah saya pilih untuk mencari kebenaran dan berusaha melakukan kebenaran, karena saya tahu tidak ada yang boleh saya sembunyikan di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka. Oleh itu kita harus gunakan kehidupan ini untuk bijaksana di depan Tuhan. Ini yang kita perlu pegang, yang kita perlu cari. Kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang terbalik. Mulai daripada orang Yahudi, dia ulang lagi. Mulai dari orang Yahudi juga orang Yunani. Sama juga kita akan menerima itu yang awal, karena kita melayani Tuhan. Majelis gereja, pastor-pastor, EJK Preview, kita yang terlebih dahulu mengalami kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera itu karena kita berusaha berbuat baik. Wahyu 14 ayat 12-13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Kita semua adalah orang kudus. Gereja Tuhan
Gereja Tuhan adalah orang-orang kudus. Bukan rasul saja, bukan nabi saja. Tetapi semua orang percaya adalah orang yang sudah dikuduskan oleh darah dan tubuh Yesus. Ini status kita. Jangan lupa status kita. Kita adalah orang kudus yang sudah dikuduskan oleh Tuhan dengan darah dan tubuhnya. Yang menuruti perintah Tuhan. Kita harus menuruti perintah Tuhan, firman Tuhan, dengan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh Kudus, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Puji Tuhan. Semua perbuatan kita, persembahan kita, pelayanan kita, pengorbanan kita akan menyertai kita. Tidak rugi. Tidak rugi kita melayani Tuhan. Tidak rugi kita memberi persembahan kepada Tuhan. Tidak rugi kita melakukan sesuatu bagi Tuhan dan bagi sesamanya kita. Karena itu yang akan menyertai kita. Waktu kita bertemu dengan Tuhan, semuanya menyertai kita. Kenapa? Ini merupakan janji Tuhan. Kita harus percaya. Gereja Tuhan yang saya kasihi, mari kita sama-sama pilih ini. Kita pilih ini supaya kita tekun mempertahankan hidup yang sudah diberikan, hidup baru dalam Tuhan. Walaupun pada dulunya memang kita tidak dikenal Tuhan, tapi sekarang Tuhan mengenal kita karena kita percaya padanya. Bertahanlah sampai akhir hidup kita, karena Tuhan akan memberi upah yang baik. Yang terakhir, ini juga yang perlu kita jaga. Allah tidak memandang bulu. Istri Lot itu adalah istri hamba Tuhan. Tidak dipedulikan kalau dia tidak mengikuti arahan Tuhan. Allah tidak memandang bulu, tidak pilih kasih. Kalau pendeta sekalipun melanggar firman Tuhan, pendeta itu akan dihukum. Dan ini menjaga kesungguhan kita, supaya kita jangan silap melakukan sesuatu. Karena ada keterangan-keterangan di sini, Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, ini melanggar perintah Tuhan. Menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Istri Lot, hamba Tuhan, tidak diselamatkan oleh Tuhan karena dia sengaja melawan. Dia sengaja melawan apa yang Tuhan perkatakan. Dia sudah memberi perintah, lari terus, jangan lihat ke belakang, kata Tuhan, kalau kamu membaca bagian itu sepenuhnya. Jangan lihat ke belakang, kata Tuhan. Tetapi istri ini, dia toleh ke belakang itu, tidak tahu alasan kenapa. Banyak juga spekulasi di sana, tapi tidak kita perlu bahas tentang apa tujuan dia menoleh ke belakang. Tetapi yang pasti dia melawan perintah Tuhan. Jangan menoleh ke belakang, kata Tuhan, tapi dia masih. Ini satu awasan untuk kita semua, termasuk saya hari ini. Apabila ada firman Tuhan memberi awasan, memberi peringatan, ikut saja. Jangan kita melawan. Tetapi istri Lot ini mungkin dia rasa dia istri seorang nabi, dia boleh buat apa saja. Tetapi Tuhan tidak peduli dia. Tuhan tidak peduli dia, karena Tuhan tidak pilih kasih. Karena dia melanggar, dia berani buat, berani tanggung. Dia menjadi tiang garam. Yang kedua, setelah Yesus berkata demikian, dia terharu. Ini adalah kesaksian Yesus memberi peluang kepada Yudas Iskariot. Ia terharu. Yesus sangat sedih, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, katanya, kepada mereka semua murid-muridnya, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Iblis tidak perlu lihat ada Yesus, karena dia masuk saja dalam Yudas. Maka Yesus berkata padanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Di Taman Getsemani juga Yesus pernah memberi peringatan. Untuk itukah kau datang kawan, kata dia. Itu pertama kali dia memberi peringatan, ataupun dia memberi warning kepada Yudas. Tapi Yudas pun tidak peduli. Di Taman Getsemani, untuk apa? Untuk itukah engkau datang kawan? Kalau kamu baca, di mana Yesus ditangkap,
dia pernah berkata seperti itu kepada Yudas Iskariot. Sebenarnya itu adalah satu peluang yang Tuhan berikan kepada dia, tapi dia masih keras hati, mau menjualkan Yesus. Dan dalam bagian ini juga Yesus katakan, dia sangat sedih. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini yang kita belajar. Dalam kesempatan, dalam kesabaran Tuhan, kita harus menghargai kesabaran Tuhan. Jangan keras hati, pilihlah hidup kekal. Dan kita harus ketahui, yang penting Tuhan tidak pilih kasih. Kalau berapa lama pun saya melayani, kalau saya sengaja melawan perintah Tuhan, kalau saya sengaja melanggar firman Tuhan, Tuhan tidak peduli saya, walaupun saya sudah lama melayani. Kita semua, karena Tuhan tidak pilih kasih. Oleh karena kita tahu Tuhan tidak pilih kasih, yang kita lakukan adalah kita harus taat setia ikut firman Tuhan. Kita harus taat setia percaya pada Tuhan. Jangan melanggar perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena Engkau memberi kesempatan kepada kami. Ini merupakan kesabaran, ruangan kesabaran yang Tuhan berikan. Kami yang memiliki Roh-Mu yang kudus juga sudah mengenal kesabaran itu. Kami boleh sabar oleh karena Roh Kudus-Mu di dalam kami. Tetapi yang pasti, ruangan peluang yang Tuhan berikan ini adalah suasana kesabaran Tuhan. Kami harus gunakan kesabaran Tuhan ini dengan sebaik mungkin, karena kami sadar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberi upah, yang memberi penghakiman tepat dengan apa yang kami lakukan. Kami harus sadar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pilih kasih. Kami harus sadar bahwa Tuhan itu menghakimi tepat dengan perbuatan kami. Tidak ada yang salah. Tuhan, tolong kami semua supaya kami diberi hikmat kemampuan dari Tuhan untuk senantiasa taat setia mengikuti firman-Mu. Melalui pengalaman firman Tuhan ini, istri Lot adalah istri hamba-Mu.